Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang doa dan kehendak Allah. Apakah ketika kita berdoa meminta kepada Allah, apakah doa itu dapat merubah keputusan Allah? Kalau tidak dapat merubah keputusan Allah, mengapa kita harus berdoa? Pada saat ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pastor Daud Tony dan Pendeta Daniel Sutoyo bersama dengan Pastor Mikael Gunawan. Mari kita saksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Pak Daud? Oke, Cuma kita mulai. Ya, kita doa dulu ya Pak Daud ya. Michael berdoa ya. Ya, Tuhan kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkumpul. Kami percaya hari ini banyak orang yang ditolong lewat pelayanan hamba-Mu, Pak Daud Tony, Pak Daniel Sutoyo, dan saya Tuhan. Hamba-Mu percaya setiap kami ditolong Tuhan, tidak ada kutuk, tidak ada kuasa-kuasa setan yang bisa menang lawan darah Yesus. Karena itu kami percaya darah Yesus menyembuhkan kami, darah Yesus membebaskan setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, yang di YouTube maupun yang di Zoom. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, dahsyat. Oke Pak Daud. Nah, Michael, Iya Pak Daud. ini ada kesaksian Michael. Wah, gimana Pak? Kesaksian apa Pak Daud? Tentang malaikat maut. Wah, ini ribut ini. Jadi gini. Ini lagi viral Pak. Tapi ini saya berdoa sama Tuhan loh, Michael, supaya malaikat mautnya menyarungkan pedangnya. Michael. Yes, haleluya, haleluya. Jadi ceritanya ada anak seorang pengusaha. Iya. Nah, anaknya ini terkena corona, Michael. Iya. Dan anaknya ini ketakutan, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, waktu saya doa, ya, lewat seperti video call gitu loh, Michael. Iya, Pak Daud. Saya lihat ada malaikat maut, Michael. Iya. Klepet gitu tuh. Setelah itu malaikat mautnya udah ada di belakang anak muda ini, Michael. Wah, saya berdoa sama Tuhan. Nah, saya berdoa sama Tuhan, ya Michael ya. Terus gimana, Pak? Saya berdoa sama Tuhan ya Michael ya. Ya. Tuhan, kasihan ayahnya kalau anaknya ini diambil malaikat maut. Lewatkan ya Tuhan, aku mohon. Tiba-tiba malaikatnya ini natap saya gini, Michael. Dia natap saya, dia baiklah aku melewatkan, lewatnya. Anak muda itu hidup sampai sekarang, Michael. Oh, haleluya, haleluya. Luar biasa, Pak. Nah, terusan orang tuanya senang sekali, Michael. Saya dikasih berkat luar biasa. Wah, haleluya. Haleluya. Ada lagi, Michael. Makanya, iya, Michael, iya. Uang itu ada waktunya tidak berharga. Iya. Ada waktu bicara tentang nyawa, Michael. Iya. Setuju, Pak. Ya, suatu kali ini kisah nyata, Michael. Iya. Ada pengusaha itu direktur bank. Ini kalau tak sebutkan namanya, se-Indonesia tahu semua, Michael. Nah, terkena corona. Baru-baru ini berarti, Pak? Nah, terkena corona. Nah, makanya itu gini ya. Dalam hidup ini orang itu kan takut 3. Takut mati, takut melarat. Betul? Iya, Pak. Takut mati, takut apa? Melarat. Takut. Ketiga, takut kelaparan. Iya. Betul? Oke, betul, takut mati, betul. Takut melarat, takut kelaparan. Iya. Nah, apa yang terjadi? Dia itu sudah jaga-jaga sekali. Orang kalau mau bicara ketemu dia aja itu bukan 2 meter, hampir 3 meter. Saya kan ketemu dia berjauhan gini, hampir 3 meter. Nah, tes PCR swab rutin karena dia kan
bos ya, Iya. semua dicek terus. Satu keluarga dicek semua terus. Karena dia kan protokol benar. Apa yang terjadi? Hati-hatinya seperti itu. Justru yang positif dia atau Michael? Itu dia. Iya. Waktu positif, ini Michael ya. Iya, Pak. Nah, dia tahu saya khotbah tentang malaikat maut. Takut, Pak. Dia telepon saya. Padahal ada apa? Saya kena corona. Wah, ini saya sebut namanya, se-Indonesia pasti tahu semua. Haleluya, haleluya. Nah, langsung dia ngomong, kenapa? Kena corona. Aduh. Tenang. Doa sama Tuhan. Saya mati apa hidup. Terus siapa, Pak? Nah, waktu saya doa, Tuhan bicara. Engkau lolos. Ya. Karena engkau akan melihat cucumu. Iya. Langsung pengusaha ini toh Michael, Ya. langsung dicek negatif. Wah, haleluya. Dia telepon sama saya, Pak Daud, saya negatif, sembuh ini Pak Daud. Wah, Pak Daud kan pelihara sapi, ini saya kasih berkat untuk pakan sapi. wah. Oh, Pak Daud lagi panen ya, Pak? Hari ini kan kurban ya. Untuk pakan sapi itu, makan sapi itu loh. Iya. Nah, saya ngomong sama dia, ingat itu makanya pelayanan. Iya. Gara-gara pakan sapi, kamu lolos. Jadi pada itu Tuhan berfirman, engkau sembuh. Karena engkau melihat cucu. Ya. Langsung dites negatif, Michael. Iya, iya. Sekarang dia kadang telepon-telepon ngomong sama saya. Di situ saya berpikir, Michael, orang walaupun kaya apapun, triliun apapun, kalau udah bicara nyawa, tidak bisa dibayar. Setuju. Ini tadi ada yang ngirim saya, ada bosnya batu bara atau apa, umur 48 udah mati. Nah itu Michael, walaupun kaya apapun, tidak bisa beli nyawa. Ya. Padahal itu malaikat maut datang, tidak bisa disogok. Gak ada orang dalam, Pak ya. Tidak ada orang dalam, tidak ada orang luar. Nah, makanya kita berdoa, minta sama Tuhan. Ini lolos dari malaikat maut itu, Michael. Iya, iya. 2 orang, Michael. Iya. Nah, didatengin itu. Wah, saya doa Tuhan ini. Saya langsung Tuhan ngomong, lewat langsung, Michael. Jadi di situ saya lihat kalau kita doa sungguh-sungguh. Mau tanya apa, Michael? Nah, ada hubungannya dengan yang Pak Daud ceritakan barusan. Apa keputusan Tuhan itu bisa dirubah? Ya kan, Pak? Jadi kan tadi Pak Daud bilang kan hidup mati di tangan Tuhan. Nah, apakah keputusan Tuhan itu bisa dirubah atau enggak? Saya mau tanya sama 2 pakarnya, Pak Daud sama Pak Daniel Sutoyo. Menurut Bapak-bapak ini gimana? Apakah keputusan Tuhan bisa diubah? Masih ingat enggak Niniwe, Michael? Iya. Niniwe kan mau dihukum Tuhan. Ya. Dan Tuhan udah berfirman akan dihukum benar. Nah, maka Yunus disuruh ke sana. Yunusnya berusaha melarikan diri kan? Iya. Karena dia senang kalau Niniwe dihukum. Hmm. Nah, akhirnya balik lagi ke tempat itu. Niniwe-nya disuruhkan bertobat. Seluruh kota bertobat semua. Apa yang terjadi? Generasi itu lolos, toh, Michael. Ya. Ya. Karena apa? Mereka bertobat. Ya. Bahkan ada raja dalam kitab raja-raja yang sudah divonis mati, minta umurnya diperpanjang kan, Michael? Ya, Raja Hizkia itu tambah 15 Iya kan? tahun. Artinya apa? Asal kita berdoa sungguh-sungguh, Michael. Ya. Nah, Lot kan juga memohon. Ya. Ya, makanya kita ini ada, tapi ingat keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Nah, tapi kita kan berusaha memohon belas kasihan, Michael. Ya. Setuju, Michael? Setuju banget saya. Nah, menurut Pak Daniel gimana, Pak? Ya gimana, Pak? Pak Daud, kenapa? Nah, silakan Pak Daniel Sutoyo. Nah, Ya. sebagai rektor dari Inteos. Nah, menurut Pak Daniel gimana? Apakah keputusan Tuhan bisa dirubah? Tuhan itu kan
berotoritas, Tuhan berdaulat gitu ya. Dan Tuhan kan tidak bisa diatur oleh manusia. Kalau dirinya sendiri mengubah, saya kira juga bisa berubah kan gitu ya. Nah, contohnya ya, contohnya di dalam Alkitab ketika Tuhan mengatakan kalau engkau makan buah ini akan mati, gitu kan? Itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa mati? Tidak kan? Gitu ya. Nah, itu kan bisa berubah. Ya, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Daud, kemudian di Niniwe itu ya kan, sudah direncanakan untuk dihancurkan kan, gitu kan. Tapi Tuhan berotoritas, Tuhan berdaulat, Tuhan punya kemauan untuk mengubah bisa saja. Ya, tapi kedaulatan Tuhan bukan karena manusia. Kemudian Hizkia pun juga begitu kan, sudah ditetapkan untuk apa? Untuk mati. Tapi karena berdoa meminta kepada Tuhan, kemudian umurnya diperpanjang 15 tahun. Jadi dengan beberapa peristiwa ini Tuhan bisa saja mengubah rencananya, gitu ya. Tuhan bisa mengubah kehendak ya sesuai dengan kekuasaannya, kedaulatannya dan otoritasnya. Maka saya setuju dengan pernyataan Pak Daud, kita memang harus mengikuti kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan, gitu ya. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan berencana, ya kita ikut saja kan begitu kan. Ya, kita hanya bisa meminta belas kasihan Tuhan untuk apa ya, untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kehendak dan punya rencana. Ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemauan Tuhan, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatur hal ini. Nah, maka kita ini kembali kepada apa? Calvinis ya, Tuhan itu berdaulat ya. Pokoknya semaunya Tuhan gitu ya. Oke, ini yang dapat saya sampaikan Pak Michael. Ya, Pak, kan tadi Tuhan berotoritas. Nah, tapi apakah Tuhan nggak ada kayak sebuah keputusan yang nggak bisa diubah? Nah, jadi gimana kita ini bisa? Soalnya kan banyak orang sekarang, Pak, lagi di rumah sakit, orang tuanya mungkin kena COVID dan lain-lainnya. Nah, ada yang tanya, gimana Pak? Apakah saya bisa merubah ini atau saya menyerahkan aja? Soalnya ada dua tipe ajaran. Ada satu orang yang berdoa, ayo doa sungguh-sungguh sampai sedemikian rupa sampai mujizat terjadi. Itu golongan satu. Seperti Pak Dautoni, seperti kita. Tapi golongan yang lain berkata, udah berserah aja. Memang ini mungkin kehendak Tuhan dan mungkin mati dan disuruh menyerahkan. Nah, sampai mana batasnya Pak? Sampai kita berdoa, sampai kita tahu, oh memang kehendak Tuhan lain dan nggak bisa dirubah. Ya, kita kan tidak tahu apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan kan begitu kan? Ya. Jadi contoh saja, kapan kita ini dipanggil oleh Tuhan? Contohnya, kalau akhir Juli ini gitu ya, kita tahu gitu ya. Bisa enggak kita tawar? Ya kita kan pasti akan menawar pada Tuhan kan. Tapi kalau Tuhan menetapkan, ya pokoknya akhir Juli kan gitu kan. Kan kita nggak tahu. Jadi kita hanya bisa memohon gitu ya, belas kasihan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu berotoritas. Tidak ada yang bisa menentang kedaulatan Tuhan, gitu ya. Contoh saja, ini ada orang yang memberikan satu opini. Kalau Tuhan itu menyelamatkan pencuri, menyelamatkan orang sundal, apakah kita mau protes? karena Tuhan punya kedaulatan, gitu ya. Tetapi kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan itu kan sudah disampaikan melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui firman-Nya. Maka kita ini minta, kita punya hak ya, punya hak untuk meminta belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan memang menyuruh kepada kita supaya kita ini minta. Kalau kita ini minta mujizat ya tentunya Tuhan itu mujizat itu diberikan atau tidak diberikan adalah kehendak Tuhan. Yes. Kan begitu kan?
kita minta kesembuhan, ya itu kesembuhannya dari Tuhan. Kita tidak bisa memaksa, gitu ya. Ya. Bahkan kita ini minta kesembuhan tapi malah mati. Ya. Atau kita ini minta umur panjang, tapi kita ini juga cepat dipanggil oleh Tuhan, gitu ya. Seperti 1 minggu ini ada beberapa hamba Tuhan yang masih muda dipanggil oleh Tuhan, gitu ya. Ya, masih muda, ada yang 52, ada 53, ya. Kemudian ini tadi juga dipanggil Tuhan hamba Tuhan GBI ya, orang yang berpengaruh di Salatiga dipanggil Tuhan gitu ya. Ya, di Ya, Surabaya juga ada hanya jemaat yang berdoa ya, berdoa untuk apa? Untuk Tuhan sembuhkan. Tapi kehendak Tuhan lain gitu ya. Dan saya nyatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang berasal dari Tuhan adalah baik adanya. Gitu ya. Yang berasal dari Tuhan adalah baik adanya. Gitu. Jadi kita tidak bisa, ya kita bisa tawar-menawar lah gitu. Tapi kan harga mati itu kan di tangan Tuhan. ya, Gitu kan. ya. Kita bisa minta gitu ya. Contoh saja, saya sering minta sama Pak Tony, tapi saya menerima dari Pak Tony itu kan sesuai dengan kehendak Pak Tony. Kalau saya diberikan, ya puji Tuhan. Kalau tidak diberikan, ya itu karena kehendak Pak Tony kan begitu kan. Ya. Sama dengan dengan kita ini minta. Maka kita hanya bisa meminta belas kasihan kepada Tuhan. Yes. Wah, setuju banget saya. Luar biasa, Pak.